Terus kalau bisa ke mana? London, ke Dubai, ke Taiwan, itu gimana ceritanya? Cakadul, Sing penting wani. Halo Pak Kanda. Ya, siap. Apa kabar Pak? Wes, luar biasa. Wah, harusnya ditanya tamunya ya. Pak Kanda. Siap. Kini kita punya tamu yang spesial. Pokoknya selalu spesial gitu ya. Iya. Kenapa? Karena produknya ini sudah sampai ke Dubai, ke London, Hong Kong, ke Hong Kong, ke Korea, Taiwan. Taiwan. Dan Malaysia. sudah 7 tahun yang lalu Malaysia. Sampai sekarang nggak Malaysia ya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Tapi diawali dari ekspor ke Malaysia dan lumayan besar. Padahal UMKM dan ibu rumah tangga. Betul gitu ya? Iya. Nah ini yang luar biasa. Keren dah. Ini minuman Ibu rumah tangga itu ternyata kalau memang mau belajar, mau berusaha, wani mulai ya. Yang penting wani ya, Iya. keren ternyata. Ekspor loh bro. Iya. Ya. Keren. Produknya adalah minuman wedang apa namanya itu? Wedang uwu. Wedang rempah apa nih? Serikaton. Ya, wedang rempah Serikaton. Brandingnya. Brandingnya adalah wedang rempah Serikaton. Serikaton. Ya, kita kita perkenalkan Ibu Suharyanti. Silakan Ibu Yanti untuk sapa sobat Kendel. Selamat siang sobat-sobat Kendel semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa berbincang dengan saya, Ibu Yanti. Produk saya wedang rempah Serikaton. Wedang rempah Serikaton. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan di awal, sudah sampai di Dubai bro. Keren nggak? Saya sampai di London, sampai di Taiwan. 7 tahun yang lalu ya. Malaysia 7 tahun yang lalu. Iya. Yang terakhir kemana bro? Terakhir itu yang ke Taiwan. Oh, ke Taiwan. Ya. Iya. Dan tentunya seluruh Indonesia ya. Oh iya pasti. Resellernya kebetulan dari beberapa kota di Indonesia. Resellernya sudah beberapa kota di Indonesia. Oke, Bu Yanti. Iya. Ini Bu Yanti dulu memulai usaha ini berarti yang tepat 7 tahun yang lalu ya? Atau Oktober 2013. Oktober 2013 itu berarti 9 tahun ya malah ya? Iya, Hampir 9 tahun. Hampir 9 ya. tahun ini 9 ya. tahun, betul. Tadinya apa Bu yang menginspirasi Ibu? Wah, saya harus kayak buat inilah gitu. Buat wedang Sebenarnya rempah. tidak inspirasi, tetapi itu karena pesanan. Gara-gara pesanan, ada pesanan gitu ya? Pesanan dari kebetulan teman yang lagi ambil S3 di Malaysia. Aku tolong golekno wedang rempah. Padahal saya kan nggak ngerti wedang rempah. Saya nggak ngerti wedang rempah itu kayak apa. Oh gitu. Iya. Padahal ya kok bisa Ibu? Oh, tadi temennya itu tadi ya. Iya. Pesen ke Ibu ya. Iya. Carikan golek iki pokoknya Iya. apa? Wedang rempah. Iya. Terus akhirnya habis saya kan nggak punya gambaran sama sekali tentang wedang rempah. Kemudian disuruh cari ke Beringharjo. Beringharjo itu Jogja. Iya. Kemudian saya langsung cari ke sana, saya cari sampel-sampelnya, macam-macam wedangnya apa. Waktu itu belum banyak sih itemnya. Kemudian saya bawa ke Semarang, saya pelajari. Oh, gitu. Langsung saya nggak lama-lama siap minta berapa. Ya udah kamu siapin dulu produknya, kamu mampu berapa. Wis. Loh itu yang minta itu punya kafe atau gimana? Enggak, dia mungkin karena orang ekonomi ya, jadi dia dititip-titipkan. Oh ya. Dititip-titipkan di KL. Ya. Kemudian lebih tepatnya dia memang orang bisnis. Marketing ya. Oke. Iya. Terakhir itu justru saya sudah menengok yang dia jual juga sampai ke Johor Baru. Saya datangi yang di Johor Baru. Oh, Ibu ke sana juga berarti sudah, ya? Sudah saya lihat juga.
Wes. Iya, iya. Ternyata sebenarnya mungkin karena tesnya ya. Tesnya orang Indonesia dengan Malaysia kan sebenarnya tidak terpaut Mirip, jauh. mirip. Mirip. Iya. Seleranya orang Indonesia Malaysia itu mirip. Iya. Oh, jadi gara-gara temannya suruh nyarikan, ibu Iya. langsung itu survei ke Beringharjo. Iya. Sampai Semarang akhirnya ngolah sendiri ya. Iya, diolah sendiri. Diramu sendiri Iya, ya. iya. Berarti ya, ketika itu langsung bilang ke temannya Malaysia, Iya. saya siap nih. Siap, ya. Pesan berapa malah gitu ya, ibu ditanya ya. Tapi pokoknya sambil belajar, sambil berproses lah. Iya. Ngirim pertama kali berapa? Ya, waktu ngirim tuh Yang ngirim besar pertama volumenya? kali itu hanya kisaran 7 juta. Pertama kali itu Iya. hanya 7 juta itu pertama kali loh Pak Ganda. Jadi loh, tahun 2013 itu. Pertama kali dan dipesen dari tidak tahu wedang rempah itu apa. Coba toh. Langsung 7 juta itu Ini pesen. bener-bener Nekat cakendel. ini bener-bener dulu. Jadi Ya. Iya. Yang penting wani. Dari pertama Lu tahun tidak bisa. loh. 2013 ya tadi itu ya. Iya. Bu? 7 juta ya lu gede juga, Pak. Iya. Sekarang aja juga masih Nah, termasuk besar ya. iya, Untuk sekarang ukuran gede yang juga. harga jual yang segitu kan apalagi termasuk. 9 tahun yang lalu Luar ya. biasa. Keren. Iya. Aku produkku nginjak ke Malaysia itu 2016 mulainya. Kalah cepat sama beliau. Iya. Saya training Bu. Training training. itu yang ikuti orang Malaysia itu mulai tahun 2016. 2016 ya. Nah, Iya. ini luar biasa 2012. Wis. Ya luar biasa itu tadi, Pak. Nggak tahu apa-apa loh padahal gitu. Ya, Langsung ngirim 7 juta dan itu sudah buatan sendiri ya. Ya, dibungkus sendiri, dikemas sendiri dengan Wow, sambil belajar. Wow, benar-benar yang penting wani. Betul-betul. Dan itu apa? Berani mati, Pak. Wani perih ya, Bu ya. Iya. Iya. Langsung kasih nama Sri Karton itu juga ya. Belum. Waktu itu saya masih pakainya nama perusahaan. Oh, perusahaan apa? Kebetulan saya kan punya CV namanya CV Amanah. CV Amanah. Oke. Lah CV Amanah Jadi- itu bergerak di bidang apa? Di Waktu itu? ya macam-macam juga. Oh, Ya, perdagangan. ya perdagangan. Oh, Perdagangan, masih ya. nyambung Ya. karena beliau punya CV di perdagangan. Ya, wedangnya waktu itu saya kasih nama Wedang Amanah. Oh. Mana ya. Oke. Tak pikir CV-nya konstruksi terus dodolannya wedang woh. Nggak bisa. Oke, terus setelah saya pengiriman ke Malaysia itu. Iya. Terus mulai rajin ya, Bu ya, buat ramuan-ramuan gitu kan. Terus mulai dijual di Semarang juga atau gimana? Saya habis itu perjalanan saya yang ke Malaysia itu hanya 3 kali, Pak. Oh. 3 kali pengiriman. Ya, jadi Oktober 2013, November, Desember, yang Januari mau ngirim, saya disuruh lewat Lion, karena biasanya kan kontainer kita pakai Tadinya LCL. kontainer. Ya, lewatnya LCL, pakai LCL kan ada SCL. LCL. LCL. Ya. LCL itu adalah lewat Satu kontainer tapi bermacam-macam produk. masih gabung dengan yang Ya, lain. ya, betul. Ya. Kemudian di 2014 Januari itu karena teman yang lagi sibuk ujian, saya disuruh ngirim pakai Lion. Kemudian sampai di Bandara Ahmad Yani, produk dibuka, mereka kan nggak mau. Oh, jadi kalau pakai pesawat Ya. itu produknya harus dibuka Pak Harus Ganda. dibuka. Kemudian setelah dibuka, produk saya belum BPOM. Syaratnya harus pakai BP BPOM. POM. Ya, ya, akhirnya tidak terkirim. Berapa padahal itu? Itu yang keempat itu sudah kisaran 35 juta. Wish. Dan saya menangis Pak Ganda. Aduh, Masya Allah. 35 juta orang Jadi waktu terkirim. belum ada akhirnya barang disita ya. Bukan disita, dikembalikan. Dikembalikan, Dikembalikan. nggak bisa dikirimkan Tapi gitu kan loh Pak nggak bisa Ganda. Tapi kan dikirim. 35 juta produksi loh Pak. Iya. Akhirnya Modalnya saya mandek di situ. Iya. Tapi ya alhamdulillah saya akhirnya jualnya lari ke angkringan-angkringan. Oh. Jadi saya modelnya titip laku Bisa berapa. habis nggak yang 35 juta itu? Akhirnya bisa habis. Alhamdulillah. Tapi dalam waktu sekian bulan. Oh iya, berapa Karena bulan menghabiskannya? 6 bulan. Sekitar 6 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan ya. Ya. Tapi kan kemudian channelnya jadi banyak. Ya betul. Akhirnya saya juga Hikmahnya di situ. masuk, Rumahnya di situ ya. ya masuk ke rumah makan, nitip ke rumah makan. Pokoknya Mantap. berani inilah, berani
masuk kemana-mana. Masih penting wani maneh toh. Iya. Iya, wani Jadi, paling. Yang iya. penting wani. Betul. Iya, yang penting wani seperti Iya. itu ya. Iya. Ya menangis boleh sebentar aja. Sebentar aja tapi jangan Iya. lama-lama. Tapi ya. justru dari situ saya sendiri juga terpacu, saya juga harus banyak belajar karena ternyata mengirim produk seperti itu juga tidak mudah, banyak persyaratan sehingga saya belajar. Ya tentunya setelah ada pengalaman iya, itu, betul, akhirnya Bu ini ya. Ya, belajar. Belajar. Ya, berproses Ini harus belajar. Proses Iya. harus terdaftar di Iya, BPOM dan sebagainya gitu ya. Loh lah kalau LCL nggak minta BPOM? Kan semua dokumen yang ngurus kan forwarder. Oh gitu. Ya, Saya ya, nggak ya, ngerti, ya, pokoknya ya, ya, semua ya, ya. yang ngurus forwardernya. Ya, terus kenapa kok harus kemudian pindah tidak lewat forwarder saja? Kemudian temen yang di Malaysia itu juga sudah selesai S3-nya, mau wisuda. Terus? Sebenarnya yaitu akhirnya saya berkunjung ke Johor Bahru itu karena dia yang marketnya terbesar. Itu orang Malaysia bukan? Itu orang Malaysia. Oh, maka kemudian pindah ke lewat pesawat. Iya. Tapi Itu tapi akhirnya temen itu tidak anu? terkirim. Temen itu memang warga Malaysia atau orang Enggak, Indonesia? orang Indonesia Yang yang di sana? berikutnya yang orang Malaysia Pak Ganda, awalnya orang Indonesia, tapi Iya, kan iya, selesai iya. studi sudah. Iya, iya. Terus ganti Terus- orang Malaysia, terus maka bukan dikirim Malaysia lewat ya? pesawat ya, itu. tak datangi, tapi saya pengiriman selanjutnya nggak berani banyak. Karena jadi satu karton gitu aja. Tapi berarti nggak forwarder apa-apa. lagi. Nggak bisa kirim lewat pos. Oh, Lebih ringan ongkos ya, kirimnya. Ya, oke. Iya, iya. Terus kalau bisa ke mana? London, ke Dubai, ke iya. Taiwan, itu gimana ceritanya? Kalau yang ke London itu kebetulan istrinya yang dulu rektor di Unisula, Bu Zum bukan? Bu Sumber, itu beliau yang bawa saya untuk dikonekkan ke London itu. London. Iya. Itu juga orang Indonesia yang tinggal di London, dia punya warung Indonesia. Oh, Jadi untuk minuman mereka kalau pas sore hari, hawanya dingin, itu ternyata cocok. cocok ya. Pedes-pedes jahe, rempah gitu kan. Cocok banget. Makanya Londo itu seneng ke Indonesia itu nyari rempah Pak Ganda. Iya, iya, iya. Konon sampai 350 tahun nggak mau pulang. Ya, betah di Indonesia. Betah karena rempahnya ya. Ya, betul. Oke, ke London. Terus kalau yang ke Dubai? Yang Dubai itu kebetulan buyer Dubainya lagi ke Indonesia, dia nyari Orang Dubainya ke orang Indonesia. Dubai lagi ke Indonesia, kemudian dia nyari ini apa namanya secang. Nyarinya secang. Terus saya tawarkan secangnya mau secang kayak apa? Tapi itu melalui penerjemah ya Pak. Iya. Kemudian saya tawarkan produk saya yang wedang secang saya kasihkan. Setelah dibuka dia nggak mau yang secang seperti itu, dia hanya mau mintanya kalau wedang secang saya kan ada cengkehnya, ada jahenya, ada kapulaganya, dia nggak mau. Dia hanya maunya secang plus gula batu. Ya. Hanya secang dan gula batu. Ya. Secang saja itu rasanya piye? Nanti kita coba. Ya, monggo. Atau coba sekarang? Boleh? Ya, silakan. Gimana? Ini yang ya. Terima kasih. Ini saya yang jahe rempah. Wedang kalau di Jogja itu artinya sampah. Jadi Sampah, wedang betul. sampah. Tapi jangan tanya, ini istimewa bro. Ya, wedang sampah. Bu, saya minum ya. Monggo. Ya, Bu, jangan. Mas Iwan, sorry ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Super. Sebentar, ini terputus saya Pak Ganda. Saya lanjutkan di Dubai. Terus gimana ceritanya? Ya, kalau yang ke Dubai itu karena satu kontainer kan dia kan pesan kertas. Woi, sak kontainer. Enggak, kertasnya satu kontainer. Oh, Kalau saya kertasnya enggak. satu kontainer. Saya enggak, saya hanya 2 box ukuran jarum. Iya, oke. Terus? Ya udah itu aja. Selanjutnya saya kontak bayarnya sulit, saya nggak bisa. Nggak Terus bisa kontak. kelanjutannya nggak ada sudah? Nggak ada.
Terus Waduh, saya sayang ya ada lagi saya yang ke Belanda. Kebetulan dia juga teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Diaspora, Oh, ya. iya. Oke. Yang terakhir kemarin sempat juga dibawa oleh blibli.com. Blibli ya. Ya, tapi juga nggak banyak sih, cuman Hmm. untuk ini aja. Terus yang terakhir itu kemarin yang ke Taiwan kita lewatnya FTA Center. Free Trade Agreement yang punyanya Desperindak Jateng. Itu Sprindak berarti ya channelnya ya. FTA. FTA. Ya. FTA itu di Indonesianya mitranya dengan apa? Pemerintah atau swasta? Swasta. Swasta ya. Ya, dia FTA itu se-Indonesia hanya ada beberapa kota. Heeh. Di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, sama Makassar. Oke. Ya. Itu anu ya. Pembinaan untuk ekspor. Komunitas gitu atau FTA itu di bawah pemerintah bukan sih? Bukan, dia nggak di bawah pemerintah. Cuman kebetulan yang di Semarang itu tempatnya di gedungnya Desperindak Jateng. Oh gitu. Iya, kalau di Surabaya dia udah punya export center Iya, sendiri. Iya, iya. Desperindak kan mitranya aja ya. Iya. Itu yang ke Taiwan. Iya. Nah yang masih berlanjut sekarang yang kemana Bu? Ini lagi berhenti Pak. Saya sekarang lagi, pokoknya saya ada bayar apa cocok saya ambil. Jalan gitu ya. Iya. Oke. Kalau yang di Indonesia ini masih Yang di Indonesia kebetulan saya mainnya di reseller. Saya punya reseller di Medan, di Jambi, itu dia ya. Padang, Nah, kemudian Jadi yang masih berlanjut itu resellernya itu tadi. Palembang, Jakarta, Tangerang, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Tangerang, kemudian Merauke. Merauke. Wah, ini terjauh. Merauke ini sekali pesan kan banyak. Ah, Ya dia minim 10 juta lah. Tapi ternyata dia itu dilempar lagi masuk ke Papua Nugini. Dilemparin. kuat ya. Jauh loh lemparannya tuh. Iya. Merauke ke Papua Nugini. Berarti jalan ekspor juga, cuman melalui reseller. Iya. Papua Nugini. Iya. Itu jalan Nah, itu- berlanjut gitu. Ya Sampai sekarang masih tapi nggak banyak sekarang. Oh. Ya paling dua box nggak Iya, apa-apa iya, lah iya. kalau saya yang Iya, penting iya. jalan. Iya, oke. Lah kalau lokalan sekarang Bu, rame nggak lokalannya? Semarangan maksudnya? Ah ya Semarangan ya itu angkringan Masih itu Pak. Masih ya, angkringan masih? Cuman sekarang kan mereka saya katakan ya wis gimana apa rezekinya ya ini dibagi-bagi gitu ya. Jadi kan setelah punya lihat produk saya, kemudian mereka itu bikin sendiri. Oh. Tapi dengan bahan yang segar. Saya pertamanya nggak ngerti, cuman begitu saya WA lagi, kenapa kok nggak ngambil lagi? Iya, iya, iya. Ternyata mereka, Ngomong akhirnya. ya akhirnya mereka bilang kalau mereka ambil lagi, ambil ke pasar, kemudian belanja Buat di, sendiri toh. ya Kalau segar. di angkringan ada wadang jahit. Iya. Ya karena kalau lokalan kan semua bahan ada di sini, Ya Pak. betul. Tapi kalau di luar kota, luar negeri itu Luar saya kira Jawa ini masih aja. oke. Ya luar Jawa juga apa namanya? Tapi Belum ini tentu ada bahan-bahan ini kan bukan luar Ya Jawa. Bu. kayak Tanjung Pinang itu rutin Ya. Pak. Tapi ini Bu di Semarang ada kayak anunya buka outlet. Buka outletnya, buka warungnya. Outletnya ya saya di tempat saya sendiri itu di Jalan Gajah Raya nomor 2. Gajah Raya nomor 2. Ya, Itu tetap- apa bentuknya, warung gitu atau gimana? Enggak ya apa ya Rumah. rumah kecil. Tapi bisa minum di situ. Sementara ini kemarin karena saya sakit tutup Pak. Sementara, tapi sakjane iso toh. Bisa. Ini kemarin Kalau saya pas lagi. buka bisa, toh? Ya. Ibu sakit ada yang lanjutin enggak nih? Lah ya itu Yang anak-anak jagain itu. sementara, anak-anak. Anak-anak itu kadang-kadang ya gimana saya sendiri juga nggak bisa maksa. Ini saya lagi bergabung. Saya lagi bentuk komunitas rempah Semarang. Ah, mantap. Ya di cikal bakalnya Mantap, dari mantap, klaster jamu lagi saya kembangkan untuk bisa jualan di tempat saya karena klaster jamu itu di kota Semarang itu lebih banyak mereka itu produknya ready to drink. Oke. Produk-produk ready to drink itu kan sehari harus habis. Kayak di mbok jamu itu kan sehari harus habis. Iya, iya. Tapi kalau Karena tidak produksi- tahan lama ya. Iya, kalau saya kan bisa sampai 1 tahun. Iya, 1 tahun ini. Iya. Ramuan ini kalau belum diseduh ya Bu ya. Ya. Kalau untuk ke pasar luar saya juga melalui proses, ada lagi prosesnya Pak namanya iradiasi gamma. Iradiasi, apa itu? Jadi mereka disinari, produk saya disinari sehingga dia bisa bertahan sampai 2 sampai 3 tahun. Produknya itu. Karena kan kalau pasar ekspor kalau cuman sebentar kan kasihan bayarnya.
Oh. Tapi saya gitu agreement ya. dulu bayar saya mau nggak kayak gitu. Kalau bayar saya mau, oke Bu, pakai iradiasi gamma, Iya, saya iya. proses dulu iradiasi gamma. Oh, jadi ada ya komunitas rempah Semarang ada ya? Iya. Berapa Bu yang gabung di komunitas ini? Belum banyak, baru sekitar 23 orang. Oh, lumayan tuh. Ya. Jualannya juga sama yang ini juga, tapi yang seger. Oh enggak, kan ya? mereka rata-rata jamu seger. Kayak itu ya, drink. kayak beras kencur. Iya, iya, yang apa ready to terus drink itu ya. Kemudian asem gitu Iya, yang sudah di dibotol. botol-botol itu Iya, ya. iya. Oke, oke. Iya. Saya mencoba menghimpun itu karena saya pengennya yang namanya orang jualan itu, kalau prinsip saya ya harus dari hulu ke hilir. Dari hulu itu saat ini saya sedang merintis kampung jamu. Kampung jamu. Ya, di tempat saya di Banjardowo. Saya sedang, insya Allah besok hari Kamis kita akan MOU dengan Universitas Bina Nusantara Jakarta. BINUS ya, yang akan membantu saya untuk bisa mewujudkan kampung jamu. Seperti apa yang akan diwujudkan kampung jamu itu nanti? Kalau konsep saya ya Pak, konsep saya kampung jamu itu menanam jamu, jadi mulai dari jahe, kunyit, temulawak dan sebagainya yang empon-empon. Kemudian ini tujuan saya untuk bisa menyaplai teman-teman di klaster jamu yang seger. Okay. Kalau tidak segarnya tidak habis dalam waktu yang bersamaan, itu bisa kita rajang, kita keringkan. Oke. Ya, itu yang nanti pasarnya pun saya sudah ada, saya siapkan pasarnya ada. Oh gitu. Ya, jadi kan menampung mereka tetapi juga memberikan solusi karena dari hulu ke hilirnya kan sudah saya biasanya siapkan. pasarnya yang nggak tahu kemana gitu Iya, kan? rata-rata kan mereka nggak bisa jual. Iya, iya, iya. Solusinya bisa ya? Bisa ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. ready to drink saya nggak sanggup. Editing itu yang basah, yang siap yang minum itu kan? berat. Iya, Harus tapi sehari kalau habis. yang sudah bisa diawetkan dengan dikeringkan Iya, kah atau itu di yang gamma rasanya apa tadi? iradiasi. Iradiasi gamma. Itu kan untuk pengawet itu. Iya. Ya, Oke, jadi- terus Di, ini sedikit lagi Pak Ganda, di mana kampung jamu itu? Kampung Jamu ini masih ini Pak, baru MOU dengan BINUS itu besok Oh. hari Tapi Kamis. belum ada lokasi di mana. Sudah di Banjardowo. Oh, Banjardowo juga. Iya, nanti yang MOU kan Pak Lurah Banjardowo. Oh, iya. Sana loh. Iya, iya, iya. Banjar Pendek Genduk, sini. genduk. Iya, kan. Kalau Banjardowo ke sana, Banjar Pendek sini. Mohon Itu dukungannya di ya Pak. Amin, amin, Jawa, insyaallah, insyaallah. tempatnya Ibu juga. Rumahnya Kebetulan Ibu saya atau- rumahnya di Banjardowo. Kalau di Gajah itu Nah ya, itu nanti di Iya. lokasinya di rumah Ibu itu. enggak, kebetulan Pak RW saya menyediakan lahan 2 hektar Wih. yang ditawarkan ke saya untuk saya kelola. Yah Mono Yahmene itu ya nggak jalan-jalan karena Yah Mono Yah Meni itu ya nggak Kakak Adi, jalan-jalan karena apa? Kakak Adi itu. Suami istri Pak. setelah ide itu saya lamparkan ke Sudah berapa lama Yah Mono Yah Meni itu? gimana Pak? Sudah berapa lama Yakin Yah itu Mono berapa Yah lama? Meni? Sebenarnya saya menyiapkannya 3 tahunan. Sudah 3 tahun. Iya, sudah 3 tahun konsep. Lahan itu juga sudah disediakan selama 3 tahun. Sudah ada lahannya sudah ada. Kemudian konsep kerja saya sebenarnya kan edukasi jamu. Ya. Edukasi jamu tetapi untuk anak-anak. Kenapa menyasar anak-anak? Anak-anak sekarang ini yang saya mereka kita tanya Jaya aja nggak tahu. Padahal wong Jawa, orang Ya, ya, Indonesia. Padahal itu menjadi produk ya, apa Mendunia istilahnya itu. emas hitam atau apa dulu Iya, itu istilahnya. iya betul. Itu luar biasa, itu Betul. mendunia, dibutuhkan rempah itu dibutuhkan dunia dan Iya. di sini pusatnya. Iya. Jadi kalau anak-anak sampai nggak mengenal, kasihan sebetulnya kita Iya. kehilangan Iya, satu makanya- unggulan Pak Ganda. Benar-benar. Makanya saya pengennya itu edukasi jamu. Edukasinya ya. Iya, iya, Wah, untuk keren. anak-anak SD, TK. Mungkin nanti sambil Bisa di diundang ke Rido, Pak. Bu. Untuk edukasi ya, Iya toh. Arido. sekolah alam. Oh, sekolah alam. Dulu saya di Dayatua. Itu lah. Ya, ya, ya. Oke Bu, ini yang jenis-jenisnya apa aja yang diproduksi nih? Satu ini wedang secang. Iya. Terus ini ada apa? Wedang jahe wangi Ada tadi banyak, ya. Pak. Oh, banyak ya? Ada Ada berapa item Bu ya? Kalau yang sudah masuk di company profile saya, katalog Hah? produk saya itu ada 10. 10 ya? Ya, tetapi masih ada yang lain lagi, ada wedang serai. Dari 10 item itu mana Iya. yang paling banyak diminati Bu?
apa namanya katanya itu hukum Pareto ya Pak. Itu yang nyari paling Pareto, banyak. ya, Pareto. Pareto yang paling banyak itu Ini ya? Uwuh ya? Ya. Wah. Bir peletok. Sorry ya, sudah hampir habis. Oh, enak emang. Uwuh, Bir bir peletok. peletok. Ya. Apa itu bir peletok? Bir peletok itu semacam uwuh tetapi beda di komposisi. Beda di Komposisinya berbeda, lebih lengkap, lebih apa yang enak. paling dominan di bir peletok apa? Cengkehnya terasa. Oh, cengkehnya terasa. Tapi saya nggak di ini ya. Nggak di bawah ya, Bu. Apanya? Bir peletoknya. Enggak. Kalau yang dominan apanya nih? Kalau itu ini daun-daunnya kan masing-masing punya ini sendiri. Oh, gitu ya. Wedang bir. Berarti uwuh terus bir Uwuh, peletok. bir tadi. petok, wedang secang, kemudian wedang alang-alang. Alang-alang. Ya itu biasanya di Pemalang banyak. Ini ya, Ya, sakit panas ya. Terus Kemudian kopi tahlil, itu khasnya Kopi tahlil. Pekalongan, ya. Kopi Arab. Tahlil, kemudian Kopi jahe Pekalongan. wangi, jahe wangi. jahe rempah. Jahe rempah. Kemudian kita ada lagi cemol. Cemol. Cemol itu khasnya Cemol itu- Surakarta. Nah, gitu lah Oh, cemol. iya, iya. Surakarta. Apa itu cemol itu? Cemol itu ada daun jeruknya, ada jahenya, ada jeruknya nipis. Oh. Kemudian ada wedang temulawak. Kemudian untuk temulawak itu sasaran saya Rawak ada ya. untuk anak-anak yang nggak doyan makan. Oh gitu ya? Ya, Oh, tapi nggak ada kita bikin manis, kita Nah. kasih madu biar anak itu suka. Kemudian masih ada lagi wedang rosella, wedang serai. Dasarnya itu warna merah yang Iya. asem itu loh. Iya. Kemudian ada Seger lagi asem. wedang telang. Telang itu yang biru. Biru, ya. Kemudian Aku tuh lumayan tahu, Pak. Mau tahu aku tahu pernah di warung. Empan-empan ya? Iya. Itu apa ya? Iya, karena perjalanan Pak Ganda. Ke Purwokerto Pak? Mm-mm. Oh, ya nggak ada sempat nanti ya. Iya. produk saya ini kemasannya macam-macam karena saya menyesuaikan dengan target market saya. Kalau yang box ini saya larinya untuk pasar ekspor, kemudian Ekspor, yang ini ekspor ya. kemudian masuk ke marketplace. Oh, ini ada ya di Ada, Marketplace? Di mana yang ada? Di Blibli, di Shopee, Tokopedia, Shopee. Mantap. kemudian di Padi UMKM. Ya. Padi UMKM. Ya, kebetulan kemarin kan kita lolos di BRI Brilliant Planner 2021. Wish. Wih. Itu yang Siapa yang menyelenggarakan? BRI. BRI. Brilliant. Itu bentuknya apa? Kurasi atau apa lolos? Ya, pertama dulu kurasi dulu. Kemudian dibina, kita di ini dengan di-linkkan ke Shopee biar kita penjualannya bagus. Iya. Kemudian Berarti dilatih oleh itu, Blibli oleh Shopee dilatih. Ya, dilatih, ada juga pelatihannya. Justru dari Brilliant Planner ini kan kita di yang produknya memang bagus, kita di-linkkan untuk mendapatkan buyer dari luar. Luar negeri. Ya. Oh, oke. Iya, termasuk saya dapat buyer yang dari Hong Kong. Wih. Tapi last minute dia minta ganti. Kan saya memperkenalkannya kan produk yang saya tawarkan ke Brilliant Planner itu kan wedangnya. Tetapi buyer mintanya yang rempah-rempah. Akhirnya yang deal ini white pepper powder. White Pepper powder. powder. Ya. Oh, jadi bubuknya. Bubuk Tapi lada nanti hitam. diseduh pakai air juga. Enggak. Oh, untuk Jadi apa? dia masuk, kebetulan buyer Hongkong saya ini punya 11 minimarket supermarket di Hongkong. Oh, jadi untuk bumbu Pak Ganda. Iya, untuk Bukan bumbu. Iya, white pepper powder itu merica putih. Iya. Itu bukan minuman ya? Bukan. Nah, itu tadi saya katakan last minute Pak mau Iya, iya. one on one dengan buyer itu baru ketahuan ini ya? Iya, Baru minta itu. Iya. Mintanya itu ya? Berapa lama jenengan menyiapkan itu sampai bisa terkirim? Dari pesanan? Jadi deal itu setelah 3 bulan loh Pak, negosiasi. Jadi orang bilang ekspor itu gampang, bagi saya semua butuh waktu, semua butuh proses. Karena Iya. 3 Tapi kan bulan proses itu harus dilalui kalau memang mau ekspor. Iya, Iya. betul. 3 bulan, mungkin kalau nggak kepotong Iya. Lebaran, nggak kepotong Natal, liburan tahun baru mungkin cepet. Masih sampai sekarang masih Bu?
Ini kemarin masih baru sekali tuh. Ini lagi saya menawarkan produk yang lain, saya menawarkan pete. Pete. Iya. Karena di sana Nah, itu pete. di Hong Kong itu kan orang-orang Indonesia yang ada di sana cukup banyak. Iya, Iya. Memang kita harus tahu ini sih, apa namanya, kondisi di negara-negara tujuan ekspor kita. Mau tidak mau. Kalau Taiwan itu bagus, 700.000 loh orang Indonesia di sana. Wih. Pasarnya besar. Tapi itu apa namanya, harus mempelajari lagi. Iya, kebutuhan mereka apa? Iya, betul. Betul. Supaya ya pas ya. Iya. Produknya kita Iya, kan. betul. Iya. Terus Ibu apa? Kemarin Bu sempat ngobrol ya waktu saya telepon ada Iya. yang produk ready to drink itu gimana Bu? Jadi Botol berarti? ya, kemasannya botol. Itu saya jualnya kalau pas basah. Oh, tapi sama minumannya ini atau? Iya, sama. lain? Oh. Iya, sama. Jadi udah Cuman- Ibu seduh sendiri Iya, ya? sudah di. Dan ada isinya. Iya, di botol, Pak. Isinya kemasan. tetap ada, enggak maksudnya Oh, Bersih, enggak. bersih, Pak. Enggak, sudah bersih. sudah bersih gitu ya? Iya, Besar sudah ya? air Tinggal stock. air doang. Oh. Iya. Orang nanti gila, Pak, kalau nggak biasa. Iya. Iya. Heeh. Itu ya marketnya ya ada. Ada ya? Iya, ada. Tapi kalau itu khusus permintaan khusus atau memang Ibu siapkan terus atau Enggak. Jadi saya itu kalau untuk pameran, Pas pameran ya, ya. bazar. atau mungkin Terus, pesanan ya? ya? Pesanan, ya. Tapi Berapapun. kalau yang di marketplace itu semuanya Ya. ini. Iya. Yang paling banyak diminati masyarakat itu kemasan dan jenis produk yang mana, Bu? Tergantung juga sih, Pak. Jenis produk dan kemasan yang mana yang paling Ibu Yang banyak produksi dan dibeli masyarakat? Kalau yang paling banyak, kalau masyarakat Itu, biasa, itu. yang ini Pak, yang standing pot, karena harganya kan separuhnya sendiri. Ini. Enggak, yang standing pot. Oh, 25.000. itu sering ya, itu paling Iya, sering dibeli orang ya. 25.000. Kalau yang ini Isinya berapa sebu itu? sama 5. 5 gelas ya? Iya. Lima ini, 5 plastik. Lima. Oh, 5 saset ya. Iya. Di dalamnya kan ada sasetan. Iya. Kalau yang ini sama. Cuman kan ini harganya ya, kalau yang box ini kan harganya saya 50.000. Ini Tapi isinya- ini segini. Isinya sama, Isinya 5 saset juga. Tapi lebih cuma besar lebih ya? besar ya, lebih Oh. besar. Oh, kalau kayak Kalau yang i- ini ya. satu saset itu seukuran apa ini? Gelas Itu gede. untuk gelas yang besar yang 250 sampai 300 gram. Cangkir Yang milik- cangkir besar ini ya. Iya, betul. Cangkir kopi gede Iya, itu ya. Iya. Kemudian Kalau ini cangkir kecil. yang kecil kan ini aja. Ya, segini. Ini kan berapa? 150 Oh, ini. 150 apa Ukurannya 200? segini, liter. Pak, malah. Jadi, Ini yang gede ini ya. gede ya, Iya. ini 50.000. Ya, Isinya 5 50.000 isinya 5. Ini, Iya. ya. Isinya 5 Iya. seperti ini. Iya. Betul. Rasanya lebih besar. Kalau ini yang 25.000. 25.000. Kasatannya lebih kecil. Iya. Yang paling ramai tadi yang ini ya, yang merah nih ya. yang bestsellernya ini, Bro. Uwoh, Wow. Oh, ini mau bukan ini? Rempah serikat, rempah medang. Secang. Ini ya. Iya. Yang jadi favorit uwo Uwo. sama Uwoh, bir petok, saya rempah. 3 itu ya. cair rempah. 3 besarnya itu ya. Ya. Tapi Uwoh, temulawak bir- itu juga banyak karena ibu-ibu itu Oh, Iya, iya. untuk berarti putrani. enggak kalau 3 besar tadi ya uwo, jahe rempah sama Bir petok. bir petok. Ya. Iya. Yang lain ada yang temulawak juga ya, Ya, yang paling ada. ini ya. Tapi kalau itemnya tadi ada sekitar Saya nutupi. 12 ya. 12 Lebih, jenis. Pak. Oh, lebih ya. Ya. Tapi yang di katalog kita hanya ada 10. Oh. Belum tak tambah lagi. Siap. Nanti inilah apa? Kalau sobat kendel mau tanya-tanya, diskusi atau mau pesen ya, nanti kita tulis di deskripsi video ya, nomor Siap. WA-nya Bu Suharyanti, Bu Ya, Yanti. siap. Oke. Bu Yanti ya panggilannya Ya. ya. Bu Yanti. Ya. Nama lengkapnya Bu Suharyanti. Wes. Suka dukanya Pak Ganda. Nah ini suka dukanya apa? Mungkin tadi ya yang dukanya tadi. Nangis-nangis ya. Yang kemarin Nangis-nangis. tadi, Iya. Ngirim ke Malaysia 35 juta tadi ya. Iya, Enggak jadi. terkirim, tapi kan terus kemudian ada hikmahnya. Iya, Malah jadi buka pasar jaringannya lokal. itu, jaringannya ya buka pasar Iya. lokal Ya. ya. Karena Bayangin itu total 35 juta berapa angkringan Semarang. Iya. akhirnya kan terpaksa dipus untuk bisa menjual Iya, itu produk. dahsyat menurut saya. Memang itu apa? Jalannya. Iya, itu jalannya Allah ngajari Ah, ibu untuk ngajari buka ibu. pasar lokal. Iya, saya kan terus terang saya kalau nggak pernah jualan. Tapi Saya- setelah itu ibu pinter jual toh. Iya, akhirnya Nah, betul. Banyak, akhirnya kan banyak dapat hikmah dari Iya, itu. betul. Ya.
Kalau yang paling mengasihkan jualan yang apa? Pengalaman apa Bu terkait ini? Ibu paling Seru, excited. Wow, paling wow. Paling wow itu kalau saya yang kejar tayang ya Pak. Kejar tayang ya? Iya, kejar tayang itu yang kayak Merauke itu. Merauke itu ya. Karena kan waktunya cuma sekian hari, saya harus menyelesaikan sekian gitu. Itu yang ini. Terus kemarin juga yang termasuk menyenangkan buat saya adalah pesanan dari Pemkot. Iya. Gimana itu menyenangkannya gimana tuh? Saya akhirnya modelnya pemberdayaan masyarakat. Pesanannya banyak apa enggak? Pesanannya banyak pakai sekali Banyaknya Pak. berapa? Total nilainya hampir 500 juta. Oh, ish. Ya memang boleh itu. Pemkot Semarang. Iya, Pemkot dari lewatnya Dinas Koperasi Kota Semarang. Iya, tapi Semarang kan? Iya. 500 juta. Wow. Dan Dinas Sosial Kota Semarang. Nah, itu bener kan? Jadi saya modelnya pemberdayaan, karena kalau saya nggak model pemberdayaan saya nggak sanggup. Iya, tentu saja. Tetapi Iya. kan semua under control Bu Iya, Yanti. semua ya SOP-nya QC-nya kan iya. QC-nya Bu Yanti. SOP-nya juga SOP saya. Dan kemudian ke atas namanya juga Bu Yanti juga. Iya, perusahaannya juga pakai perusahaan harus cerdas saya. begitu masyarakat. Memberdayakan berapa orang atau berapa pengusaha? Kemarin itu lewat Dinas Koperasi kita 16 kecamatan, satu kecamatan satu orang. Berarti ada 16 orang. Ya, 16 orang. Kemudian tapi kita sudah punya tim sendiri 10 orang. Kita sendiri tim Saya 10 sendiri orang. ada Ibu kan tim. timnya 10. Ya. Terus memberdayakan 16 pengusaha. Di masing-masing pengusaha kan tidak hanya satu, mungkin 2, 3, 4 kan ya ada. Betul. Jadi ya banyak juga. Berapa lama Ibu menyediakan itu sampai? Kalau 500 yang juta? Dinkop itu hanya 1 minggu Pak. Wah, diam. Makanya gila itu. Itu wow banget itu. Seminggu menyediakan produk senilai 500 juta. Benar-benar super. amazing buat saya. Amazing. Ya, luar biasa. Iya Bu. Tapi ini yang wow lagi kalau yang Banjardowo ini Jadi kampung jamu. kampung edukasi jamu ya. Ya. Kampung jamu itu nanti kampung mungkin jamu, di ya. sekian hektar itu tadi nandur jamu Banyak. gitu ya? Iya. Terus kemarin saya juga sudah minta sama Pak Lurah Ya. itu karena di di Kelurahan Banjardowo akan didirikan ini tempat pembuangan sampah yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Oh iya. Ya, terus saya minta sama Pak Lurah, Pak saya nanti ikut demplotnya. Saya maunya di sela-sela itu ada bantarannya, kita tanami aja. Bantaran sungai? Iya, bantaran itunya Pak. Pembuangan ya? Sampah. Oh, pembuangan sampah. Iya, itu kerjasamanya dengan Bank Dunia. Ush. Keren. Ya saya Sudah minta deal juga. belum? Sudah deal belum? Itu sudah. Saya ganti kerjaan mereka nunggu apa mana? Ya Pak, tapi saya kan butuh teamwork Pak. Saya nggak Ibu bisa. tinggal gini aja, Pak, Bu, Pak. Ya Allah, Gitu. subhanallah. Saya pengennya gitu aja. Artinya harus ada timnya dan Betul. segera dieksekusi. Iya, betul. Ayo tak Bang mikir. Betul, siap ya Pak? Iya, Dibantu insya ya, Allah, Pak? insya Ya. Allah. Itu memang butuh butuh tim yang memang benar-benar Iya. dari sisi konsep. Aku pengen Bang mikir orang kerja loh ya. Oh iya, bisa. Betul. Ngewangi mikir serius mau Ya, aku. siap. Ya, nanti Keren bisa. itu Bank Dunia. Ya, yang pembuangan sampah itu. Yang itu yang kerjasama. bantaran pembuangan sampah itu. Ya, kemudian yang kampung Terus jamu yang pemberdayaan itu, kampung jamu. itu dengan Universitas Bina Nusantara dari mereka. Binus 2 itu sudah proyek gede itu besar itu dua. Yang itu kerjasamanya yang kampung jamu dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Dan sebetulnya ide ini Pak Ganda, ide untuk memperkenalkan rempah kepada anak-anak. Nah, Itu di rumah kayak tangga. tadi ya. Di rumah tangga itu harus ada pertanian miniatur pertanian rempah. Benar. Di rumah. Selama ini selalu ada kampanyenya dari pemerintah tapi gak dadi. Nah, bagaimana bisa meningkatkan teknologi, pemberdayaan teknologi rumahan untuk menanam itu sampai bisa menghasilkan dan bernilai ekonomi? Betul. Keren itu sebetulnya. Iya. Ide berikutnya itu Iya. sebetulnya.
Kan bisa tuh di Jepang itu banyak kok di pakai ini. Bisa jadi entah menggunakan teknologi apa misalnya. Pakai yang ringan-ringan aja, pakai plastik hitam itu tuh Pak. Terus dikasih ini bisa. Tapi asal dirawatnya itu benar, nanti hasilnya kan bisa produktif, Bu. Iya, betul. Bisa dikonsumsi sendiri, terus bisa juga disetor ada pengepulnya tadi. Iya. Itu keren juga itu. Nah, anak-anak kita nggak ngerti jahe Pak Ganda, padahal ini produk keren dari Indonesia. Yes. Sampai Londo ya gelem mulih. Gitu ya Pak Ganda ya? Siap. Apalagi yang mau kita ulik dari beliau Pak? Nanti aja proyeknya lagi, kalau proyek jalan kita undang lagi ya beliau. Lagi ya, tapi karena waktu ya Pak. Ya, karena waktu juga. Saya pikir udah cukup sesi ini. Nanti kalau itu jadi kita doakan lah Bu ya, dan Pak Jumala mikir, bantu mikir ya. Bantu mikir ya. Beliau ini kan memang pemikirannya itu sampai mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dari BINUS. Nah, tipsnya gimana sih bisa semangat begitu ya? Di-share aja ke. Silakan berbagi tips Sobat Kendel. Sobat Kendel. Tipsnya apa ya sebenarnya? Biar bisa sesemangat Ibu gimana nih? Mungkin karena menjaga api semangat. Ya, sampaikan ke Sobat Kendel. Mungkin karena kebetulan saya single parent, sudah ditinggal almarhum ini tahun ke-14. Sementara saya masih punya anak yang paling kecil masih SMA kelas 1, itu yang menjadi penyemangat saya. Supaya, dan kebetulan saya latih dia untuk bisa mandiri, untuk meneruskan perusahaan yang sudah saya rintis. Anak-anak itu kadang-kadang kan nggak mau ya, mereka lebih seneng K-pop, lebih tapi alhamdulillah anak saya yang kecil ini ya walaupun seperti itu, tapi saya berharap banyak untuk bisa menyeimbangkan. Kemudian dia juga sudah khatam 3 juz. Ya memang saya pengennya 30 juz ya Pak. Ya, tapi nggak saya paksakan. Kemudian dia juga menjadi inspirasi buat saya. Saya ingin meninggalkan anak-anak saya, anak-anak yang benar-benar generasi ummah ya. Amin. Dia memang benar-benar menyiapkan diri untuk bisa menggantikan saya sebagai ibu yang punya semangat. Saya punyanya semangat. Iya, kita. Punyanya semangat aja. Saya selama ini saya itu apa-apa ekspor ke Hongkong itu saya sambil tiduran loh. Dalam kondisi saya sambil tiduran, saya cuma nyuruh anak-anak saya, tim saya. Mantap. Ini gini. Mantap. Jadi ini gimana Mbak quality controlnya? Coba saya lihat tingkat kekeringannya atau apanya gitu. Tapi Ibu berarti terjun di kontrol juga ya? Ya, di quality controlnya tetap saya kerjakan sendiri. Terus mereka yang mengerjakan semuanya. Jadi itu membuat saya semangat lah untuk bisa membuat anak-anak saya mandiri. Amin. Ya, amin. Oke. Jadi ada cantolannya Pak. Kalau beliau ada anchornya. Beliau anchornya adalah bagaimana membuat anak-anak juga semangat, kemudian bisa menggantikan penerusnya beliau. Tapi jangan lupa kita juga harus marketing langit. Oh iya. Marketingnya penting. Marketing langit itu sudah saya jalani. Marketing langit. Marketing langit. Masya Allah. Saya sudah jalani 11 tahun. Gimana itu? Jadi pendek saja, gimana marketing langit itu? Saya setiap Jumat punya program sedekah Jumat berjamaah. Oh mantap, kayak Pak Haji Narto. Ya, itu kita sudah jalani selama 11 tahun ini. Itu marketing langit ya? Ya, kalau bagi saya itu marketing langit. Kemudian luar biasa. Setiap selama Ramadan saya akan bagikan nasi bungkus. Ramadan? Ya, selama bulan Ramadan. Ya. Itu selama 1 bulan. Tapi tidak saya bagikan, kalau itu mereka sudah datang sendiri, kan mereka udah hafal saya. Iya, terus? Ya mereka datang ke tempat saya, mereka ambil sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Itu yang saya katakan amazing karena apa? Kadang saya malu sama Allah. Saya nggak minta, Allah sudah memberi apa yang saya inginkan. Itu yang saya kadang-kadang sampai nangis, ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Saya betul-betul luar biasa, ya Allah. Betul Pak, itu ya Allah, saya nggak ngerti lah. Pokoknya Allah sudah memberikan semua yang saya inginkan tanpa saya minta. Dan itu bikin malu ya?
Malu lah Pak. Ya dikasih nikmat yang luar biasa Iya, iya. ya sayang. Iya. Ya, maka beliau setiap Jumat memberikan sedekah Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah. Dan juga selama Ramadan beliau membagikan sedekah Ramadan juga ya. Bukan untuk maksud menyombongkan diri tidak, tetapi saya ingin menginspirasi teman-teman Iya, yang tentu lain saja. untuk itu kan perintah yang sudah jelas dan Iya. saya merasakannya kembalinya begitu cepat. Iya, iya. Tidak Wow. pakai lama. Iya, iya, iya. Itu yang luar marketing biasa. langit. Iya. Ya oke, Pak Ganda saya kira cukup ya. Sobat Kendel, ini yang bisa kita share kali ini. Luar biasa ya, inspiratif ya beliau itu. Semangatnya dahsyat banget ya. Sebenarnya beliau ini sedang sakit ini, tapi karena semangat yang luar biasa sampai sini juga Pak Ganda. Moga-moga menginspirasi kita semua. Jangan lupa di subscribe, di share, terus kemudian di like, di komen ya. Kalau ada saran-saran dan seterusnya, termasuk boleh di komen juga kalau ingin menjadi inspirator bagi Cak Kendel Ya, langsung di ya. kursi ini Ya, menjadi langsung. narasumber ya. Dan bunyikan Loncengnya, teng. Oke, iya Pak, hiu dagingnya Kendel. See you Cak Kendel.